Iya. Kami para pembela-pembela engkau ya Isa. Tapi tidak. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Siapa yang menyangka dia sudah membalas jasa gurunya, baik di khidmat dengan khidmat, atau diulur, atau dengan miliaran rupiah, jutaan, ratusan ribu, udah merasa balas daripada ustadznya, maka terputuslah antara hubungan guru dengan murid. Dia berani tersirat saja putus hubungan guru dan murid. Kabar berkah bakal dapat dari guru. Ya
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله راية حسن ختامي واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام فتداركني بلطفي الله منك يا مولى الموالي فتداركني بلطفي منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه مسكين قبل أيام استباني ربي فاجعل مجتمعنا الله الله راية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام حاجة بالنفس ترضيها يا غير قادي حاجة بالنفس ترضيها يا غير قادي وأري سري وقلبي من وضعها والسوالي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجزام Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa tabarakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bi imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Ya Hisham Abdul Jawad zawwajtuka wa ankahtuka mahdubataka Zulfa bin Dalfa binti Hasan bin Safwan al-adili fi tarbiyah alaih bimahar 50 gram zahaban Biqli kaha wa tadbila bimahdi khalas syekh barakallahu barak alaihi wa jama'a Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله وسلم بلساني واحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم للشرف بالقدر والباطن والنور. اللهم ارزقنا بعد النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اغفرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرم التقوى وجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati para habaib keturunan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, baik kawan-kawan saya ataupun kakak kelas saya ataupun tua-tua dan sesepuhnya. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua, sehatkan badannya, Allah luaskan pada rezekinya. Begitu juga dengan para asatidz, terutama pimpinan Pondok Pesantren Al-Haramain, Fadilatul Ustaz Hasan Asy'ari Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala, yang mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan pondok sini keluar para ulama al-amilin ar-rasikhin bil yakin, dan juga juga bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah selalu merahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah. Ashkurullah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini dikumpulkan kita Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu kegiatan ibadah, yaitu menyambut daripada atau memperingati daripada kelahiran Habibina Muhammad SAW. Begitu juga dengan acara akdun nikah yang alhamdulillah tambah barakah penuh dengan barakah. Kita senang bergembira dengan adanya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan yang demikian bergembiralah. Kita diperintahkan untuk gembira akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan paling agungnya rahmat, paling besarnya rahmat adanya Habibina Muhammad SAW, dengan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Ini bukti nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita menjadi umatnya Habibina Muhammad SAW. Kita bisa memperingati daripada kelahiran Habibina Muhammad SAW. Kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Habibina Muhammad SAW. Dan ini hak-hak Habibina Muhammad SAW. Sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatul Firqah Najiyah, bahwasanya haknya Habibina Muhammad SAW itu adalah afdalul haq, paling afdalnya hukum, paling afdalnya hak setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak bersekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwan rahimakumullah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara haknya Habibina Muhammad SAW, yaitu kamalul mahabbah lahu wa ta'zim, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW, pengagungan kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW, yang saat ini syariatnya Nabi sudah ditiadakan, dianggap tidak relevan, dianggap tidak pantas di zaman sekarang, tapi kita peduli dengan syariatnya Habibina Muhammad SAW. Di saat ini banyak waliyadzubillah berzina di mana-mana, tapi kita masih menjalankan daripada syariatnya Habibina Muhammad SAW. Ini menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita belum bisa nyenangin benar-benar kepada Habibina, minimal jangan ngecewain hati Habibina Muhammad SAW. Fa ikhwan rahimakumullah, itu di antara haknya Habibina Muhammad SAW, kamalul mahabbah wa ta'zim lahu, pengagungan benar-benar, cinta benar-benar, penghormatan benar-benar kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Mereka para sahabat sudah mencontohkan kepada kita, humul mathalul a'la, mereka contoh yang utama buat kita semua ikhwan rahimakumullah di dalam pengagungan kepada Habibina Muhammad SAW. Dan itu contoh buat kita buat mengagungkan Nabi
Melalui siapa? Melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama kita, melalui pada keluarganya Nabi Muhammad SAW, melalui daripada pewarisnya Habibina Muhammad SAW. Ini bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, maka cintai keluarga Nabi. Kalau ngaku cinta kepada Nabi, maka cintai kepada ulama-ulama Nabi. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, kita cintai orang-orang yang berjalan di jalannya Habibina Muhammad SAW. Ikhwan rahimahumullah. Maka hal yang demikian tafrihan di dalam Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimahumullah, tidak ada amal di dalam niat yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada tafrihan di dalam Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam kutip Allahul Mu'ti wa anal qasib, kata Nabi. Allahul Mu'ti wa anal qasib. Allah yang bagiin, Allah yang berikan, Allah yang memberi, tapi aku yang bagiin, kata Nabi. Kalau kita sebetulnya nggak dapat jatah, mungkin kurangnya ibadah, kurangnya taat, nggak kayak orang-orang dulu yang sholatnya 1000 rakaat, yang sholatnya 300 rakaat, khatam Quran 8 kali sehari. Alah, masya Allah, mereka mujahadah yang benar-benar. Kita tinggal tasyabbahu bil kirami fa in lam takunu mithlahum fa inna tasyabbahu bil kirami falahu. Serupakanlah dirimu dengan orang-orang yang mulia, walaupun kita nggak sama, tapi menyerupai orang-orang yang mulia satu keberuntungan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Fa ikhwan rahimahumullah, bagaimana mereka bisa benar-benar mencintai Habib Muhammad SAW. Para sahabat Nabi bukan ma'ala. Contoh yang pertama buat kita, sampai seorang musyrik di kota Makkah itu memuji daripada sahabatnya Habib Muhammad SAW. Kata orang tersebut apa? Wallahi laqad wafatu ila muluki Kisra wa Kaisar wa Najasyi fama ra'aitu ahadan qattu yu'adhimu ashabu mithla ma yu'adhimu ashabu Muhammadin. Demi Allah, sungguh aku sudah menjadi utusan di beberapa kerajaan, baik beberapa kerajaan Kisra yaitu di Persia, maupun Kaisar di Romawi, maupun Najasyi di Ethiopia. Aku tidak mendapatkan seorang pun daripada orang-orang sekitar daripada raja tersebut pengagungannya kepada mereka sebagaimana pengagungan daripada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu rombongan-rombongan abu-abu saat itu seperti sekarang banyak sekali abu-abu, Abu Jahal, Abu Lahab dan sekitarnya. Ya, mereka berkelompok dekat. Maksudnya gimana? Nanti lihat apa? Kepo juga dia. Ya, kepo dulu kita pengen tahu. Karena sesungguhnya mereka tuh sebetulnya senang. Mereka sebetulnya pengen, cuma karena hasil, karena bibir sombong. Oh, masa saya mau ngikutin ponakan saya mau ngikutin agensinya yang mengetuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diceritakan, bila tawadhu akan yaktajilun ala wadhu'i. Kalau andai kata Nabi berwudu, kanu yaktajilun ala wadhu'i. Mereka hampir perang, mereka hampir desuk-desukan, dia berebut untuk apa? Mendapatkan bekas yang wudunya Habib Muhammad SAW. Tetesan itu tidak jatuh ke bumi, diambil sama mereka. Rahimahullah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah. Kalau Nabi sudah berbicara, mereka nggak berani angkat suara. Dahulu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang gagah berani, bahkan syaitan pun lari. Masalah ke Umar adalah satu syaitan bagian larang. Tidak lewat Umar satu lorong, melainkan syaitan mutar lewat lorong lain. Ini kalau di depan sini ada Sayyidina Umar, mutar syaitan lewat lorong lain, tidak berani. Subhanallah. Tapi diceritakan saking ta'zimnya kepada Nabi, kan yustafham kalam. Ya, diminta suruh ngulangin sama Nabi omongannya. Kenapa? Saking kecilnya suaranya, nggak berani ngangkat suara di hadapan Habib Muhammad SAW. Berbeda zaman sekarang, Pak. Kadang murid sama guru galakan murid. Ustaz, Habib, saya mau nanya. Oh, ini mau nanya berantem. Ya, banyak seperti itu ya, Pak. Anak sama orang tua, Pak, Masya Allah. Udah kayak babu, ini panggil. Kencang-kencang banget, datang ke gurunya, bukan teriak-teriak. Allah. Nah ini ada sama mereka. Ini kan contoh buat kita semua. Contoh yang terdekat dulu kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada habaib kita, kepada ulama kita, kepada kiai kita. Ini contoh-contoh semua. Buat siapa? Biar lebih besar, yaitu kepada Habib Muhammad SAW. Kita hakikatnya Allah. Jadi kalau Allah itu, kalau Nabi itu ridha, maka Allah pasti ridha. Allahul Mu'ti. Kemudian ikhwan rahimahullah, dijelaskan lagi apa? Wa idza, ya kalau andai kata Nabi itu memantai mereka di depan Nabi, wala yuhiddun nazar ilaihi ta'dhiman lahu. Mereka enggak berani
melihat Nabi, ngototin Nabi nggak berani. Kalau kita kan nggak sabar, kita kematerannya, ngototin jamaahnya, kita kemateran. Wah, rahimahullah, masya Allah. Ya, seperti itu. Contoh, ini di dalam adabnya mereka kepada Nabi. Ini di dalam penghormatan mereka kepada Nabi. Lebih-lebih lagi di dalam mereka taruhannya nyawa, harta benda. Nyawa, harta benda. Kadang kita, masya Allah, suruh bantu pesantrennya, susahnya, ogah-ogahan. Ya, uang sudah nyumbang. Jangan. Kita ingat perkataan Imam Syarani, dia dijelaskan. Man dhanna annahu qad kafa'a ustadzan. Barang siapa yang menyangka dia sudah membalas jasa gurunya, baik di khidmatin dengan khidmat, subihu khidmat itu, atau diulur, atau dengan miliaran rupiah, jutaan, ratusan ribu, udah merasa balas daripada ustadznya, maka terputuslah antara hubungan guru dengan murid. Dia berani tersirat saja putus hubungan guru dan murid. Kabar harga bakal dapat dari gurunya. Jadi hati-hati, tatkala kita nyumbang kepada guru kita, tatkala kita memberi, ini pahalanya 900.000 kali lipat. Bagaimana Imam Suyuti radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab Khomasi, pahala sedekah terbagi menjadi 5. Yang pertama, satu sedekah dibalas 10 kali lipat. Kepada siapa? Kepada orang yang masih segar bugar sehat, ente kasih 10 kali lipat. Yang kedua, pahala sedekah dibalas 90 kali lipat, ada yang mengatakan 70 kali lipat. Kepada siapa? Kepada para penyandang cacat. Kemudian yang ketiga, pahala sedekah dibalas 900 kali lipat. Kepada siapa? Kepada keluarga kita yang memerlukan. Kadang kita bisa baik kepada orang lain, tapi kepada keluarga sendiri kita tak baik. Pencitraan dia namanya. Cuma tetangga baik, masya Allah. Cuma keluarga jemparan ani dan waliyahulillah. Ya banyak yang begitu. Nah, yang keempat, pahala sedekah dibalas 100.000 kali lipat. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Baik mereka perlu atau tidak perlu, kita kasih, kita memberikan untuk mereka. Pahala dibalas 100.000 kali lipat oleh Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pahala sedekah dibalas 900.000 kali lipat. Kepada siapa? Kepada guru-guru kita, para ulama, para muhaditsin, para fuqaha, orang yang menyelamatkan kita tadinya pengennya belum menerangkan bisa diselamatkan dengan harta benda kita yang banyak walaupun habis sekalipun. Bukan mubadir, ikhwan rahimahullah. La khaira fil israf wal israf fil khair. Ada dua faedah yang kelihatannya bertentangan tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak dianggap baik sesuatu yang berlebihan di dalam hal dunia, untuk amal dunia ada. Tapi tidak dianggap berlebihan sesuatu dalam kebaikan. Ente mau harta itu habis, bantu bapak pondok pesantren, bantu guru-guru ente, bantu dakwahnya para ulama, bantu orang tua ente. Itu tidak ada di kategori yang israf kepada Allah. Iya, contoh-contoh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka bantu? Waktu peperangan Tabuk, di akhir peperangan yang dihadiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu ikhwan rahimahullah? Waktu itu datanglah berbondong-bondong butuh nafkah perang yang sangat banyak. Kan banyak pasukan di sana. Butuh nafkah perang yang sangat banyak. Satu persatu para sahabat menyodorkan hartanya. Datanglah Sayyidina Utsman bin Affan, seorang bilioner, bukan sekadar miliarder lagi, bilioner di atas bilioner, ikhwan rahimahullah. Saat itu membawa kurang lebih 1/3 harta. Sekarang kita tanya siapa di Indonesia mau bisa nyumbang 1/3 harta? Ya, sekalian jual bohong ya, ikhwan rahimahullah. Ini banyak begitu. Ini 1/3 harta disumbangnya. Datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau membawa 1/2 harta. 1/2 harta. Ya, kata Sayyidina Umar, aku biasanya kalah dengan Abu Bakar. Kali ini insya Allah menang sama Abu Bakar daripada Abu Bakar. 1/2 aku bawa. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membawa keseluruhan hartanya. Waktu ditanya sama Nabi, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu Allah dan Rasul. Tidak ada apa-apa lagi di rumah yang semua. Ya, bagaimana pengorbanan cintanya mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Soal harta, adab sudah jelas, harta benda sudah jelas. Sekarang nyawa kepada Muhammad. Diceritakan ada sahabat Zaid ad-Dathina radhiyallahu anhu waktu ditawan di kota Makkah, pengen dibunuh, udah diikat, pengen dibunuh, ya taruhan nyawa. Ada yang nanya, "Unshidu ya Zaid, aku beritahu kepada Zaid, atuhibbu anna Muhammadin an indana makana yudrabu unuquhu wa tajalsu bi ahli." Kau mau Zaid bahwasanya Muhammad ini posisi ini ganti posisi kamu. Kau bisa pulang bersama keluargamu, kau bisa pulang, bisa enak-enak bersama keluargamu. Apa kata beliau? Ini taruhan nyawa yang mana dibunuh. Wallahi
ma uhibbu anna Muhammadan al-an alladhi huwa fihi tusibu syauka wa jalisun fi ali. Demi Allah, aku tidak akan ridha, aku tidak akan rela, aku tidak akan senang yang mana Nabi Muhammad sekarang di tempatnya tertusuk duri, sedangkan aku enak-enak bersama keluargaku. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwan rahimahumullah, ini contoh buat kita. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau bagaimana pengorbanan buat Nabi. Waktu jelas-jelas rumah sudah dikepung, pengen hijrah. Rumah udah dikepung, taruh nyawa, lalu rumah dikepung. Dia suruh tidur di kamarnya Nabi, suruh tidur tempat tidurnya Nabi. Untung saat itu ada orang yang ngomong, waktu pengen ditebas. Ini kalau pengen nebas orang, potong layarnya orang, atau pengen bunuh orang, enak lihat mukanya. Untung dibuka selimutnya. Kalau kagak habis nyawanya 5 kali. Tapi memang belum ajal. Kalau jaga, kalau juga kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kemudian Allah, apa Sayyidina Ali yang nawar? Tidak. Imam Ali bin Abi Thalib tidak nawar. Ya Rasul, Abu Bakar aja deh yang tuaan, saya kan masih muda. Enggak, kalau gitu Allah. Apapun yang dikatakan Nabi, sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita semua, bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat syafaat Nabi dan masuk surga bersama Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu wa rahmatullahi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلي في كل حال على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد هادي الهلال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص para habaib, para alim ulama, para hakiman, para tokoh masyarakat, ya, wabil khusus sahibul ma'had wa khadimul ma'had al-Ustaz Hasan bin Sofwan al-Ash'ari mata'ala bi hayatihim jami'an, dan keluarga besar dari mempelai pria dan mempelai wanita yang semua hari ini hadir bersama-sama kita. Jadi hari ini ada farhatan, ada 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kegembiraan akad nikah yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, al-farha farhatan. Kegembiraan itu ada 2 macam. Ada al-farha al-mahmudah, kegembiraan yang terpuji, yang mana di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kau boleh bergembira, Anda boleh bergembira, tapi ingat, apakah dalam kegembiraanmu itu ada keridhaan Allah apa tidak? Allah ridho apa murka? Selama kegembiraanmu ada keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kegembiraanmu itu disebut farha mahmudah yang terpuji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah wa rasuluh ahabbu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya lebih berhak, lebih utama, nomor 1 untuk kita cari keridhaan yang paling utama, keridhaan Allah dan Rasulnya. Ikhwani rahimakumullah, perhatikan dalam ayat ini di dalam surat At-Taubah, Allah wa rasuluhu ahabbu ayyurduhu, tidak kalimat dengan dhamir musanna untuk 2 orang. Ayyurduhu bukan yurduhuma. Artinya apa? Keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Kita mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah ada pada Rasulullah SAW. Kita taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang mau mencoba memisah-misahkan, memilah-milih dengan Allah dan Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengagung-agungkan Rasulullah, mereka mengatakan jangan terlalu berlebihan memuji-muji Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dia sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengagungkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih daripada segala-galanya. Dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang tinggi dan agung. Kita bisa menyebut kepada orang, oh ini budi pekertinya luar biasa bagus. Tapi nggak ada, tidak bisa kita bilang ini orang akhlaknya agung. Itu Rasulullah SAW. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa innaka bi'ayunina. Allah sebutkan sadar Nabi, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta Rabbi shrah li sadri, tapi Rasulullah nggak minta alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Punggung Nabi disebut dalam Al-Quran, mata Nabi disebut di dalam Al-Quran, tangan Nabi disebut dalam Al-Quran. Alladzina yubayyi'una Allah, alladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Padahal yang membaiat siapa? Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang dibaiat sama Rasulullah, Allah bilang yadullah fawqa aydihim. Kita perhatikan bagaimana Nabi Allah Isa tatkala mengatakan kepada al-hawariyin, pengikut-pengikut setia Nabi Isa, apa yang ditanya? Qal man ansari ila Allah. Qala Isa lil hawariyin, man ansari ila Allah. Barang siapa di antara kalian yang mau menolong aku demi membela agama Allah? Apa jawaban mereka? Para hawariyin, mereka tidak menjawab kepada Nabi Isa, ya Isa nahnu ansaruka. Kami para pembela engkau ya Isa. Tapi tidak. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Kami semua para pembela Allah. Jadi apabila seorang membela seorang ulama yang bersambung kepada Rasulullah SAW, di mana bersambung kepada Rasulullah ada dua hal. Daripada nisbah nasab, yaitu para zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW, ada lagi nisbah syaraf, warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, ulama'u ummati ka-anbiya Bani Israil. Ulama-ulama umatku seperti, kalau ada di zaman Bani Israil, seperti para nabi-nabi yang ada di Bani Israil. Sehingga mereka mengatakan nahnu ansarullah. Jadi kalau kita bela Nabi Muhammad SAW dengan harta kita atau dengan nyawa kita, secara tidak langsung hakikatnya kita sedang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai Nabi Muhammad, hakikatnya mencintai Allah. Ahibbullah lima yarzuqum bihi min ni'amih. Nabi minta cintailah Allah sebagaimana kalian mencintai daripada kalian diberikan nikmat-nikmat oleh Allah SWT. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku. Nabi minta cintailah aku semata-mata karena kecintaan engkau kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah keluargaku semata-mata karena kecintaan kalian kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ada silsilah muttasilah al-mardiyah. Kalau mau sambung semuanya. Putus satu, putus semuanya. Bagaimana caranya? Cinta sama Allah, harus cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad, harus cinta kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau zuriyahnya yang baik, semua orang baik juga orang cinta. Kalau orang baik, semua orang nggak ada yang nggak suka sama orang baik. Tapi kalau kita cinta karena Allah, yakni mahabbatud dan cinta datnya.
Kenapa? Ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Jadi semua yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW harus kita hormati, harus kita muliakan. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, akrimul ulama, fa innahum warathatul anbiya. Muliakan, hormati ulama, karena mereka pewaris Nabi. Faman akramahum faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan para ulama, maka memuliakan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Ini urusannya nyambungin kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Ditekankan lagi, in kanu mu'minin. Berarti apa? Kalau orang tidak beriman, dia lebih mencari keridhaan istrinya, dia lebih mengutamakan keridhaan anak-anaknya, dia lebih mencari keridhaan bosnya dan lain sebagainya, lebih utama dibandingkan Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, al-farha al-madmumah, kegembiraan yang tercela. Kalau farha yang mahmudah tadi sudah disebutin ayatnya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Silakan bergembira. Tapi kalau gembira yang madmumah, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Jangan lagi pesta-pesta miras, pesta judi, pesta dansa-dansa, bilang kami sedang bergembira. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kepada Qarun, gembira dengan ininya dia, sombong dengan yang dia miliki, dia menyangka itu dari kehebatan dia. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ini kita bisa paham, gembira ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Maka kegembiraan kita dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula ya, dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, tujuannya bagaimana kita bisa mencontoh, meniru, dan bisa mutabah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi, pernah sekali gembira doang untuk membebaskan budaknya, yaitu Suwaibah Aslamiyah, menjadi penyebab muhaffaf, ya, diringankan adabnya di neraka Jahim karena pernah membebaskan budaknya. Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Qad tasharat Suwaibah sayyidaha Aba Lahab a'taqaha farhana lam yansa khaliquna farhatahu wa bidal hadithu adana anna al-'adaba mukhaffafun fi kulli al-ithnaini li farhatihi liman wafana hadha ma'al kufri wa kaifa bi farhatin minti fuadin imtala imana. Pernah sekali gembira bebasin budaknya, yaitu Suwaibah. Allah nggak lupa kebaikan satu, padahal juga nyiksa. Padahal di dalam ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab, menjadi penolong walaupun cuma hari Senin, minum daripada separuh jarinya, itu air di neraka Jahim, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan karena pernah gembira. Bagaimana kata ahli hadis, orang yang setiap harinya gembira kepada Nabi Muhammad SAW. Ada idza kana kafiran ja'adamu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalada ata annahu fi kulli ithnaini muhaffafan lisul muhaffafun lisururi bi ahmada fama dhannu al-abdu tul ad-duhri bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Gimana kalau orang setiap harinya gembira karena apa? Karena Nabi Muhammad. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan, ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadu. Kami punya gembira sama Nabi Muhammad SAW. Semoga kegembiraan terus menerus kita ajarkan anak-anak kita supaya mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita didik anak-anak kita supaya mencintai Nabi Muhammad dengan cara apa? Ajarkan sejarah Nabi. Nggak tahu, bawa ke majelis-majelis maulid sehingga mereka bisa mengidolakan Nabi Muhammad. Hada wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Allah
Hey!